Anak-anak kami sekalian, negara berikutnya yang kita pelajari adalah Amerika Serikat. Tahu Amerika Serikat itu di benua mana? Pasti anak-anak kami tahu, yaitu berada di benua Amerika. Kadang-kadang orang sulit membedakan antara Amerika Serikat dengan benua Amerika. Jadi Amerika Serikat itu adalah salah satu negara yang berada di benua Amerika. Nah, selanjutnya kita lihat lokasi Amerika Serikat itu. Coba kita lihat di posisinya, batas-batas wilayahnya. Di sebelah utara dia berbatasan dengan Kanada. Ini adalah, lihat kursor ibu, ini adalah garis batas antara Kanada dengan Amerika Serikat. Jadi di utara dia berbatasan dengan Kanada. Kemudian ada salah satu negara bagian Amerika Serikat itu terpisah dari daratan Amerika, yaitu Alaska. Di sini coba lihat kursor ibu, di sekitar ini adalah di petamu halaman 30 ada insert di situ. Lihat petamu halaman 30 ada insert. Di wilayah itu, wilayah yang insert itu adalah negara bagian ke-49 dari Amerika, yaitu wilayah yang terpisah dari daratan Amerika Serikat. Itu berbatasan di utara dengan Samudra Arktik. Lalu di bagian timur dia berbatasan dengan Samudra Atlantik, di bagian barat dia berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sedangkan di selatan dia berbatasan dengan Meksiko, Teluk Meksiko, dan di sini ada Panama. Itu antara lain batas-batas wilayah Amerika Serikat. Lalu kita masuk ke iklim. Iklim di Amerika Serikat, coba kita lihat, iklim di Amerika Serikat sangat dipengaruhi oleh keadaan alam dan letak lintangnya. Semakin dia ke utara beriklim sedang, dan ke selatan dia beriklim subtropis. Dan didapati di sini iklim kontinental, karena Amerika Serikat itu didapati dataran luas, di sini iklim kontinental, iklim daratan, dan di wilayah yang berwarna kuning ini didapati iklim gurun. Jadi di Amerika Serikat itu juga didapati gurun pasir. Karena apa? Amerika Serikat terdiri dari sebuah dataran luas. Jadi secara umum Amerika mengalami juga 4 pergantian musim dalam 1 tahun. Kemudian kita masuk ke bentuk muka bumi. Amerika Serikat itu di bagian barat terbentang pegunungan Rocky atau sering disebut dengan Rocky Mountains yang dimulai dari Meksiko dan sampai ke benua Amerika Serikat, sampai ke Amerika Serikat disebut dengan Rocky Mountains atau pegunungan Rocky. Lihat tanda panah ibu. Lalu di bagian timur, di sini lihat berwarna agak kekuning-kuningan, membentang pegunungan Appalachia, membentang pegunungan Appalachia. Lalu di antara pegunungan Appalachia dengan pegunungan Rocky didapati dataran rendah luas, dataran luas yang disebut istilahnya dengan Great Plains. Di area Great Plains inilah dilakukan areal-areal pertanian luas. Dan di dataran Great Plains ini mengalir 2 sungai penting, yaitu Sungai Missouri dan Sungai Mississippi yang bermuara ke Teluk Meksiko. Dan di bagian utara, di perbatasan Kanada, lihat di utara, kursor ibu dengan bagian selatan ini didapati Great Lakes, danau-danau besar, ada Danau Superior, ada Danau Michigan, Ontario, dan ada di sini beberapa danau besar. Nah, itulah sekitar bentang atau bentuk muka bumi dari negara Amerika Serikat. Dari segi geologi, kita lihat sumber daya geologi Amerika Serikat, sumber daya geologinya didapati beberapa kekayaan alamnya seperti batu bara. Jadi Amerika Serikat juga penghasil batu bara. Justru
cadangan batu bara Amerika Serikat diperkirakan sebanyak 27% dari cadangan dunia. Lalu minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Lalu berikutnya kita lihat barang tambang yang dihasilkan oleh Amerika Serikat, diantaranya uranium, bauksit, emas, perak, merkuri, nikel, potas, besi, dan gas alam. Jadi Amerika memiliki potensi sumber daya geologi yang cukup melimpah. Ditambah dengan didapati daerah subur yaitu Great Plains di sini. Great Plains ini didapati area subur untuk pertanian seperti tanaman sereal seperti jagung, dan di area ini menjelang gurun pasir ini didapati padang-padang rumput luas yang menjadi area peternakan bagi negara Amerika Serikat. Lalu berikutnya kita masuk pada keadaan penduduk dari Amerika Serikat. Menurut WPDS atau World Population Data Statistik 2015, penduduk Amerika Serikat berjumlah 321,2 juta jiwa. Jumlah penduduk ketiga terbesar di dunia setelah Cina dan India. Jadi negara ini menempati urutan ketiga jumlah penduduk terbanyak dunia setelah Cina dan India. Kemudian kita lihat penduduk aslinya adalah orang India, tetapi penduduk Amerika Serikat ini sekarang ini didominasi oleh penduduk yang berkulit putih. Kita lihat kemudian orang-orang negro yang berasal dari Afrika, ditambah dengan pendatang dari benua Asia seperti orang India, etnis India seperti orang India, Cina, dan Vietnam. Kemudian kita lihat tingkat pertumbuhan penduduk Amerika Serikat 0,6%, tergolong juga rendah, yang sebagian besar tinggal di perkotaan. Dan mata pencarian utama penduduk adalah pada sektor jasa dan industri. Jadi Amerika Serikat merupakan negara yang tergolong maju yang kita pelajari dari mewakili benua Amerika. Jadi kadang-kadang orang sulit, seperti tadi saya jelaskan, sulit membedakan apa itu Amerika Serikat dan apa itu benua Amerika. Jadi Amerika Serikat adalah salah satu negara yang berada di benua Amerika. Saya kira itulah penjelasan Ibu tentang benua Amerika.